Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau kembali mengizinkan kami untuk beribadah di hari ini. Kami tahu dan percaya anugerah Tuhan buat kami melimpah senantiasa. Terima kasih Engkau izinkan Bapa, kami boleh kembali lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa segala pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hati dan hidup kami yang kami bawa bagi-Mu Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Biar saudara katakan segala puji, segala pujian, syukur, hormat bagimu ya Tuhan. Kami tinggikan namamu selalu ya Bapa. Amin Tuhan, amin. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan yang besar. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih izinkan hari ini kami boleh beribadah. Itu artinya Tuhan Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh hidup bagi kehendak-Mu hari-hari ini, untuk kami boleh bersyukur lagi kepadamu. Terima kasih buat hari yang Engkau jadikan ini Bapa. Kami bersyukur buat segala perkara, segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur hari ini Tuhan, tidak ada lain yang kami rindukan selain Engkau ubah hati kami, ubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Ubah seluruh hidup kami Tuhan dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Biar ini menjadi kerinduan kita. Kita mau katakan pada Tuhan, ubah kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, seperti
sepertimu. Lebih lagi kita mau katakan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, ajarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita buka tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi doa kita, katakan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, kami mau jadi Tuhan. Ku mau jadi sepertimu. Bahwa kami hari-hari ini terus mau menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Engkau Tuhan. Itu yang kami rindukan hari-hari ini, supaya Engkau mempersiapkan kami menjadi umat yang layak, mempelai yang layak, menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Ubah hidup kami lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami membuka hati kami, dan Roh Kudus menerangi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom saudara, kembali kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Saya percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan tetap luar biasa bagi setiap kita. Baik, hari ini saya pengen kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Ya, nasihat supaya tetap berjuang, ya. Judulnya adalah nasihat supaya tetap berjuang. Kita tahu bersama surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di penjara di Roma. Tema utama dari surat Filipi ini adalah bersukacita. Wow, sesuatu yang luar biasa, menulis sebuah surat dengan tema sukacita tetapi dalam keadaan di penjara, ya. Dan dari dalam penjara Rasul Paulus pun masih tetap bisa memberikan dukungan, masih tetap bisa menjadi motivator, masih bisa tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sekalipun dia dalam penjara, dia menulis surat-surat yang menyuruh orang bersukacita, termasuk surat Filipi ini tema utamanya adalah bersukacitalah. Saudara, kenapa Rasul Paulus bisa tetap bersukacita sekalipun dia dalam penjara? Ya, karena bagi Rasul Paulus sukacitanya itu hanya Tuhan. Ya, jadi dimanapun dia berada, apapun keadaannya, ketika Tuhan ada, itu bagi dia adalah sebuah keadaan di mana dia berbahagia, dia bersukacita. Jika sebagian orang itu menggambarkan sukacita itu ketika keadaan kita lagi baik, oh gaji kita naik, ya lalu kita dapat bonus, keadaan
keadaan kita sehat, kita mendapat hadiah, kita mendapat penghargaan, lalu kita berkata, aku bersuka cita. Sebaliknya Rasul Paulus berkata, sekalipun di dalam penjara dia berkata bersukacitalah. Ya, dia bukan hanya menjadi orang yang kuat bagi dirinya, tapi dia sekalipun di dalam tekanan, dia menjadi orang yang bisa menguatkan orang lain. Ya, kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena dia menaruh kebahagiaannya hanya di dalam Kristus. Jangan tukarkan Yesus dengan apapun di dunia ini. Jangan tukarkan Yesus dengan barang-barang yang nilainya fana. Jangan tukarkan Yesus dengan gaji. Jangan tukarkan Yesus dengan hal-hal yang tidak kekal, sehingga kita berkata kita berbahagia kalau kita dapat sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Tapi biar kita mencontohi Rasul Paulus, dia berbahagia karena Yesus menjadi satu-satunya milik yang paling berharga dalam hidupnya. Iya, Filipi pasal yang 1 ayat yang ke-27, nasihat supaya tetap berjuang. Ya, bayangkan dari dalam penjara, Rasul Paulus menghimbau jemaat yang ada di luar penjara, jangan berhenti untuk berjuang. Ayat 27, ya, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Rasul Paulus menasehatkan jemaat untuk tetap berjuang. Yang pertama, bagaimana kita bisa berjuang dalam hidup ini, menghadapi situasi, menghadapi kondisi, menghadapi hidup yang semakin hari kelihatannya semakin rumit, ya. Rasul Paulus pertama, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nomor 1, saudara, kita ini dipanggil percaya kepada Kristus supaya hidup kita berpadanan dengan firman Tuhan. Hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Untuk apa kita dipanggil? Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, menjadi serupa dengan Kristus itu artinya kita dalam segala keadaan dituntut untuk hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Apa itu berpadanan? Selaras. Hidup kita selaras, seiring, sejalan dengan firman Kristus. Rasul Paulus berkata, bagaimana engkau bisa berjuang dalam hidupmu mempertahankan iman yang teguh? Nomor 1, mari kita berpadanan, selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan Injil Kristus. Ya, ada banyak orang ketika senang dia masih selaras sama firman, tapi ketika masalah datang, tantangan datang, ya dia mulai goyah, lalu dia tidak selaras lagi dengan Injil Kristus. Tidak ada lain, saudara, goal dari kekristenan kita pada satu saat nanti ketika Tuhan datang, Yesus mencari mana orang-orang yang melakukan kehendak-Ku. Saya bersyukur dari channel saya ini semua mendengar, saya mendapat banyak WA bukan hanya dari orang Kristen karismatik, bukan dari GBI, bukan dari, tetapi dari Katolik, banyak bahkan dari orang-orang yang bukan seiman dengan kita. Mereka menyaksikan ini, saudara. Nah, dari mana kita ini bisa dilihat sebagai pengikut Kristus? Tentunya dari sikap dan cara hidup kita yang berpadanan dengan Injil Kristus. Apapun keadaanmu, tetapkan di dalam hatimu untuk terus berpegang pada firman Tuhan. Ya, mari, karena itu saya menghimbau orang-orang berkata, ibu saya sudah gak kuat lagi lihat suami begini, rasanya pengen cerai. Kembalilah, ayo hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Tuhan membenci perceraian. Jangan bercerai, kembali pada firman. Aku mau berjuang, aku mau rumah tanggaku dipulihkan bersama Kristus. Rasul Paulus dari dalam penjara memberitahukan kepada jemaat yang berada di luar penjara, tetap berjuang dalam iman. Bagaimana berjuang dalam iman? Nomor 1, biarlah hidupmu berpadanan, selaras dengan Injil, selaras dengan firman. Apapun yang terjadi, kita tetap mau berkata, aku mau pegang firman Tuhan. Di dalam keadaan yang semakin ribet ini, saudara, banyak orang yang bahkan kita sampai hari ini tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi, sampai kapan wabah COVID-19 akan mengurung setiap kita di rumah. Bahkan ada mulai banyak kekacauan yang terjadi, saudara, karena ya ada yang nurut, ada yang tidak mau nurut. Mari hari-hari ini kita tetap mau bilang, Tuhan, apapun keadaan di sekelilingku, aku mau tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus, ya. Supaya apa? Rasul Paulus berkata, apabila aku datang, aku melihat. Hanya satu kerinduan Rasul Paulus, yang saya percaya ini juga menjadi kerinduan semua hamba Tuhan tentunya, harusnya, saudara, ya. Saya juga rindu, ya, supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa apa? Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil.
Ya, saya kemarin membaca ada orang yang WA ke saya, "Ibu, sudah 4 tahun ini saya kering rohani. Saya tidak lagi merasakan Tuhan. Saya sudah tidak lagi bertumbuh dalam rohani, dalam iman. Tapi semenjak saya mendengarkan firman Tuhan, semenjak saya ikuti channel ini, saya mulai terus bertumbuh lewat berita Injil." Kita berdoa supaya hari-hari ini kita mendengar berita Injil yang benar. Kenapa? Karena ketika kita mendengar berita Injil yang benar, akan ada pertumbuhan rohani yang terjadi. Rasul Paulus berkata, "Aku rindu, aku datang, aku bisa melihat. Ketika aku pun belum bisa datang karena masih di penjara, aku mau mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, satu jiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil." Saudara, terus beritakan firman Tuhan. Terus beritakan Injil. Kenapa? Karena Injil itu, berita Injil itu ketika sampai ke segala bangsa, tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Yesus berkata, jika Injil ini sudah diberitakan ke segala makhluk, maka kedatangannya sudah dekat. Kita adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Beritakan Injil, saudara, kepada saudaramu, keluargamu. Bagikan setiap firman Tuhan yang engkau dapat. Ayat 28 di sana dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saya sudah menyampaikan beberapa kali di doa malam, kita sudah belajar tentang kitab Mazmur juga. Banyak di sana hal yang menyatakan bahwa orang Kristen itu punya musuh. Kita ini memiliki musuh. Siapa musuh kita? Terkadang bukan orang jauh, keluarga sendiri, orang yang dekat dengan kita, orang Kristen sendiri. Ya, kenapa? Karena bagi mereka, saudara, Injil itu adalah berita tanda kebinasaan, tetapi bagi kita Injil adalah tanda keselamatan. Biarlah kita tetap mau terus berjuang. Jangan digentarkan sedikit pun. Imanmu tetap teguh. Ya, kemarin ada yang WA ke saya, "Bu, saya itu jengkel, Bu. Kalau saya berdoa, anak saya selalu ganggu." Ya, karena mereka tidak mau saya datang kepada Tuhan. Jadi saya kadang terpancing marah. Jangan marah, saya bilang. Tunjukkan kasihmu. Engkau harus terus hidup berpadanan dengan Injil, supaya mereka melihat bahwa hidupmu berubah, dan mereka juga boleh kemudian percaya kepada Kristus. Saya bilang, jangan digentarkan, Bu. Terus maju, Bu. Berdoa. Ya, semakin ibu berdoa, minta kasih Tuhan untuk mengasihi mereka. Maka itu yang Rasul Paulus maksudkan di sini. Ya, jangan mau digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Ingat, orang Kristen kita punya musuh. Nomor 1 iblis, nomor 2 orang-orang di sekeliling kita yang tidak bisa menerima iman kita. Saya banyak mendengar hari-hari ini bahkan berkata, "Bu, padahal suami saya tuh Kristen loh. Padahal anak saya tuh Kristen loh. Tapi saya bingung, Bu. Kalau saya dengar khotbah, ya mereka ngomong khotbah terus, melulu khotbah. Makan tuh khotbah." Saudara, jangan salah. Dengan pandemik ini, orang berdiam di rumah, banyak, saudara, ya, yang terjadi di rumah tangga itu aniaya. Ya, ada berita yang menyatakan banyak istri yang dianiaya oleh suami hari-hari ini. Kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan krisis yang luar biasa ini, kalau orang tidak dekat dengan Tuhan, maka yang akan merasuki dia adalah iblis. Makanya di rumah marah, tiap hari ngamuk. Ya, saudara, ya, biarlah kita ini mau terus membawa kebenaran Kristus. Ya, walaupun suamimu tidak mau mendengar firman, anak-anakmu tidak mau mendengar firman, tapi kita jangan mau digentarkan. Kita mau terus berjuang sampai keluarga kita boleh diselamatkan. Ayat yang ke-29 di sana dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ada orang-orang yang bertanya kepada saya, "Bu, kenapa ya setelah saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan kok penderitaannya itu banyak? Kenapa ya, Bu? Saya rasakan hari-hari ini saya mau serius dengan Tuhan kok tekanannya itu banyak loh. Saya mau mencari Tuhan sungguh-sungguh kok pencobaannya, tantangannya itu berat sekali." Memang, saudara, ya, makanya jangan cuma mendengar berita-berita tentang berkat mujizat. Mari kita perlengkapi diri kita. Saya selalu berkata, mengikut Kristus itu berbicara tentang bayar harga. Mengikut Kristus berbicara tentang menyalibkan kedagingan. Mengikut Kristus itu berbicara tentang penderitaan. Karena Yesus berkata, "Siapa yang ingin jadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut
aku. Ya, orang yang ingin Yesus tapi nggak mau menderita, maaf, Anda salah jalan. Orang yang mau mengikuti Yesus tapi tidak mau menghadapi masalah, Anda salah. Kenapa? Masalah lah yang akan mendewasakan iman kita. Tapi jangan cari-cari masalah. Ketika hidup kita sudah benar, tantangan datang, hadapi bersama Tuhan. Ya, kalau mau bicara seperti itu, iya memang ketika saya terima Yesus, justru saya hidup, saya masuk dalam penderitaan. Makanya jangan cuma dengar, oh ikut Yesus bahagia, ikut Yesus itu diberkati. Saudara, ikut Yesus berbicara tentang bayar harga. Yesus berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Ya, di sini kita baru mengerti ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Kristus. Artinya apa? Kita mendapatkan karunia percaya Yesus, tapi ingat, kita diberikan juga bonus karunia untuk menderita bagi Kristus. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang ikut Yesus tapi belum menderita bagi Kristus, saya berdoa supaya Anda juga diberikan penderitaan karena Kristus. Loh, bukan apa-apa, ini ayat yang berkata kepada kita diberi bukan hanya karunia untuk percaya tapi juga menderita. Aku menderita itu baik bagiku, kata Daud, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Kenapa kita harus menderita? Supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada yang WA ke saya, Bu, kenapa Tuhan biarkan bangsa Israel berputar-putar 40 tahun? Sebenarnya kan Tuhan bisa cepat tuntut mereka cuma berapa hari sampai di tanah perjanjian. Saya berkata iya. Kenapa Tuhan izinkan mereka berputar? Bukan Tuhan yang bikin mereka berputar-putar. Itu mereka berputar karena upahnya sendiri. Bagi Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan ke tanah perjanjian cuma butuh waktu beberapa hari. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari otak dan perbudakan itu dari hati dan otak bangsa Israel membutuhkan waktu 40 tahun. Ya, kita diberikan karunia untuk menderita, tapi jangan sampai karena kedegilan hati kita, ketidaktaatan kita, kita malah berputar-putar kekristenan kita nggak pernah naik ke tingkat yang berikutnya. Kita berdoa sampai kita mencapai tingkat kedewasaan penuh di dalam Kristus. Ya, sampai kapan Bu saya menderita? Sampai hidup kita selesai di dunia ini. Kita akan menderita, menghadapi tantangan dan penderitaan. Karena itu saudara, mari kita terus percaya kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah. Yang terakhir saudara, ya ayat yang ke-30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Rasul Paulus memberikan gambaran tentang dirinya sendiri. Memang seorang hamba Tuhan itu harus yang pertama kali mengalami. Ya, kalau hamba Tuhan tidak mengalami penderitaan dalam Kristus, dia jadi hamba Tuhan katanya. Ya, oh ikut Yesus itu menderita sih katanya sih. Karena saya enggak pernah menderita sih. Saya kaya raya dari dulu. Saya enggak pernah rasa kekurangan, saya enggak pernah rasa. Rasul Paulus berkata di sini, sama seperti yang kamu lihat padaku dahulu, bahkan sampai sekarang ini, kata Rasul Paulus, yang kamu dengar, aku masih dipenjara karena Kristus. Mari saudara, hari-hari ini kita punya pengajaran yang benar. Biar hari-hari ini kita mendengarkan yang benar tentang Injil. Ya, kita mendengarkan pengajaran yang benar tentang Kristus, apa yang Yesus ajarkan. Jadi saya berdoa kalau hari ini engkau sedang dalam penderitaan, tetaplah berjuang, kata Rasul Paulus, dan tetaplah bersuka cita. Ingat surat Filipi, tema besarnya adalah tentang sukacita. Tapi Rasul Paulus menulisnya itu di dalam penjara. Sangat ironis seorang yang dalam penjara bisa menyuruh kita bersuka cita. Tapi hari ini kalau kita mau tangkap ini, kenapa Rasul Paulus bersuka cita? Karena Yesus menjadi satu-satunya harta yang tidak ternilai. Jadi sekalipun dia dalam penjara, karena ada Yesus, dia bisa bersuka cita. Bukan soal tempatnya, bukan soal masalahnya, bukan soal di rumah mewah atau di penjara, bukan soal di gubuk miskin atau di rumah kaya, bukan soal engkau hari ini diberkati atau tidak, bukan soal engkau mendapat pekerjaan atau engkau kehilangan pekerjaan, tapi soal siapa yang menjadi harta dalam hidupmu hari ini. Kalau Yesus menjadi harta dalam hidupmu, maka engkau akan tetap tekun berjuang bagi Kristus. Saya mau berdoa buat setiap kita hari ini. Biar kita mengangkat tangan kita naikkan pujian. Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kemenangan, Tuhan. Ini hidup kami, Bapa. Kami percaya, Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua
perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Mari saudara, biar hari ini kita mau percaya dan berkata, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami ketika kami mau. Hari ini firman-Mu mengajarkan, menasihatkan kami untuk kami mau tetap berjuang Tuhan. Apapun tantangan di depan kami tidak mau digentarkan sedikit pun. Sekalipun masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit menghadapi pandemi COVID-19. Bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bagian kami tetap berjuang dalam iman. Karena kami tahu kepada kami diberikan karunia bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi juga menderita bagi Kristus. Berikan kekuatan bagi umat-Mu Tuhan. Bahkan hari ini kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan di mana saja berada. Kami berdoa Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk bertahan hari-hari ini. Karena kami tahu Bapa, Engkau sedang berbicara kepada kami umat-Mu, kepada umat manusia seluruhnya. Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang pegang kendali atas COVID-19 Tuhan. Biarlah terjadi pertobatan massal dan bukan kematian massal. Berkati bangsa kami, berkati Presiden Jokowi, berkati semua aparat pemerintah Tuhan. Jagai dalam damai sejahtera-Mu. Bahkan kami berdoa memohon pengampunan. Ampuni Tuhan bangsa ini atas dosa percabulan, kenajisan, korupsi Tuhan, pemberontakan, homoseksual, lesbian. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ampuni roh cinta uang, ampuni Bapa. Ampuni Tuhan kami juga sebagai hamba-hamba-Mu kalau selama ini kami tidak menyampaikan sesuatu yang benar bagi umat-Mu. Ampuni Tuhan. Kami semua mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Biarlah Engkau tarik semua murka atas bangsa ini, bahkan atas dunia ini. Berkati Tuhan semua bangsa-bangsa, semua berbalik bertobat kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini, hari yang Engkau jadikan kami boleh mendengar lagi firman-Mu. Biar firman itu termaterai dalam hati dan hidup kami, dan kami mau berjuang sampai waktu kedatangan-Mu kali yang kedua. Engkau dapati kami semua layak dan berkenan Tuhan. Bahwa kami hari-hari ini semakin menyadari bahwa waktu-waktu kedatangan ini, kedatangan Tuhan adalah waktu-waktu yang singkat di hari-hari ini. Biar kami semakin tekun berjaga dalam iman kami. Terima kasih buat hari ini Bapa. Bahkan hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu, mereka yang sedang mengalami pergumulan masalah. Engkau Tuhan tolong. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Mari kita buka hati dan tangan kita hari untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan dalam hidup-Mu, dan Engkau tidak akan berkekurangan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday dan tetaplah bersemangat karena Tuhan menjadi milik bagian kita. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.